Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tentang rahasia sukses toko sembako tanpa harus modal besar ya teman-teman. Ikuti terus. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menge-share 6 tips bagaimana cara rahasia kok kalian bisa sukses tanpa harus modal besar ya. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama yang saya akan bagikan ke teman-teman semua adalah ini adalah soal keberanian ya. Kenapa keberanian? Karena kalau kita memulai sesuatu tanpa keberanian, tanpa tindakan, itu nggak akan terjadi teman-teman. Jadi di sini yang pertama adalah keberanian. Iya, karena menurut saya usaha yang sukses itu adalah usaha yang berani memulainya. Kalau kita cuma berencana, ya nggak bakal jadi tokonya. Maka dari itu, untuk tips yang pertama adalah satu, keberanian. Dan kita harus berani memulai segala sesuatu dengan pemikiran yang matang dan sudah jadi tekad kita. Oke teman-teman, itu adalah tips yang pertama. Untuk tips yang kedua adalah ini juga nggak harus kita selalu besar-besarkan bahwa usaha itu harus memulai dengan modal yang besar atau uang yang banyak atau utang sana utang sini. Itu nggak perlu teman-teman. Teman-teman cukup modal seadanya, tabungan di rumah atau uang bulanan kerja kita gitu untuk dijadikan modal warung. Modal nggak usah terlalu besar-besar, asal kita berani memulainya. Kita langsung pergi ke pasar gitu ya, untuk membelanjakan barang-barang yang akan kita jadikan kita jual di warung kita atau toko kita ya. Teman-teman gak usah bingung mau belanja apa, kebutuhan apa di warung. Teman-teman bisa cek situasi atau kondisi sehari-hari di rumah kita itu membutuhkan pasokan apa, seperti apa, contohnya seperti minyak, terigu, garam, Indomie, segala macam. Banyak banget kebutuhan yang bisa kita beli dengan uang seadanya untuk sementara waktu. Nanti setelah omset kita bertambah atau kita sudah bisa memiliki laba dari hasil jualan kita, baru kita akan menambah modal. Oke teman-teman, untuk tips yang ketiga adalah permasalahan tempat ya. Jadi di sini teman-teman jangan terlalu memikirkan soal tempat gitu ya. Tempat seadanya cukup. Awal saya memulai usaha ini, memulai warung ini, memulai toko ini adalah di ruangan tamu rumah ibu saya teman-teman. Sebelum saya mulai membangun toko ini atau warung ini, saya juga pernah merasakan berjualan di tempat yang memang seadanya gitu ya. Jadi saya nggak mengada-ngadakan atau nggak harus mengusahakan tempat yang strategis mungkin, yang bagus gitu ya. Untuk awal-awal kita, karena kita modalnya minim, kita harus menerima keadaan dan berjualan di tempat yang memang sudah ada gitu ya. Jangan terlalu memaksakan harus sewa kios, harus bangun toko. Itu bisa kita lakukan perlahan-lahan setelah kita bisa menabung dari hasil warung atau toko kita ya. Jadi untuk tempat ini kita nggak terlalu harus memikirkannya ya teman-teman. Jadi yang penting kita sudah, yang pertama tadi ada keberanian, niat mau buka usaha warung. Lalu yang kedua membelanjakan barang untuk dijual kembali. Lalu yang ketiga sekarang adalah tempat. Jadi lakukanlah semuanya dengan apa adanya dan seadanya terlebih dahulu. Nanti kita akan menemukan jalan keluarnya setelah kita sudah memulainya 1 tahun atau 2 tahun. Nanti kita akan lihat perkembangannya bagaimana membutuhkan tempat yang lebih besar atau kita membutuhkan tempat yang lebih strategis untuk promosi warung kita teman-teman. Jadi itulah tips yang ketiga, jangan terlalu memikirkan tempat itu. Oke teman-teman, untuk tips yang keempat adalah perhatikan perkembangan toko atau warung kita. Apakah omsetnya setiap harinya naik, setiap minggunya naik, setiap bulannya naik, setiap tahunnya naik, atau omsetnya malah anjlok atau duitnya hilang
atau habis entah kemana. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa uang warung adalah uang warung. Uang warung bukanlah uang kita pribadi. Jadi uang warung adalah modal warung untuk kita belanjakan kembali. Uang warung itu berkurang dan dagangan itu udah laku terjual, tapi uangnya nggak sesuai sama hitungan, berarti itu ada yang nggak beres. Jadi teman-teman, saya sarankan jangan gunakan uang warung untuk kebutuhan sehari-hari, kecuali teman-teman mengambil uangnya dari keuntungan warung. Jangan gunakan uang warung untuk kebutuhan yang di luar warung. Kita nggak akan bisa memutar modal kita lagi untuk membelanjakan barang-barang yang seharusnya kita beli untuk stok warung kita. Jadi kita benar-benar perhatikan, kita hanya mengambil laba dari hasil untung warung. Oke teman-teman, untuk tips yang kelima adalah soal pelayanan teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bisa melayani pelanggan gitu ya, atau pembeli di warung kita atau di toko kita. Kita benar-benar harus jaga kepercayaan mereka agar mereka bisa kembali membeli di warung kita gitu ya. Mereka selalu ingat dan selalu ingin kembali ketika mereka membutuhkan sesuatu yang ingin beli di warung kita. Oke teman-teman, untuk tips yang terakhir atau tips yang keenam adalah soal kita menabung. Jadi bagaimana cara kita menabung uang hasil laba dari kita jualan, atau untung lah, atau untung dari hasil kita jualan. Kalau saya ambil untung dari pendapatan warung saya adalah sekitar 8%. Jadi seumpama omset warung kita 1 juta, bagi 100 lalu kita kalikan 8, nanti hasilnya akan terlihat di kalkulator teman-teman. Nanti saya akan coba cek berapa hasilnya ya teman-teman. Jadi intinya saya mengambil tengah, teman-teman bisa mengambil dari 5%, 8%, atau 10% dari hasil untung warung untuk kalian tabung. Di sini saya cuma mengambil jalur tengah, yaitu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Jadi saya mengambil untung 8% setiap pendapatan per hari dari warung ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian aja tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channelnya Wahyu TV. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga dagangan dan jualan kalian laku, bisa untung banyak ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.